Viral di media sosial, seorang oknum anggota polisi menantang carok warga yang hendak membuat laporan kehilangan STNK. Polisi menyebut kejadian itu hanya sebuah kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara damai. Ini anggota yang nantang carok ya. Ini anggota yang nantang carok. Nantang carok ini. Yo, kanitnya jangan membela anggota yang salah. Saya tidak membela. Lah apa sampai gertak-gertak saya tadi? Sampai dengan Sampai gertak siapa? Dia kan yang nantang carok ya. Ya. Viral, video seorang oknum anggota polisi cekcok hingga menantang carok seorang warga di Polsek Sumeneb Kota, Madura, Jawa Timur, Rabu kemarin. Apa bro? Ke Polsek. Kehilangan STNK. Surat kehilangan STNK. Terus? Saya sudah Menunggu datang lama. sudah lama. Dan akhirnya datang dua orang itu selesai duluan. Saya sudah setengah jam lebih di sini. Beliau nyatanya baik-baik. Ya. Saya nanya baik-baik, sudah selesai apa enggak? Itu polisi yang arogan itu tiba-tiba bilang kayak gitu. Nantang carok ya? Barusan nantang carok. Nantang carok ya? Kejadian bermula ketika warga berinisial F datang ke Polsek Sumeneb Kota untuk melaporkan kehilangan STNK sepeda motor. Apa kau? Saat proses pembuatan laporan STNK berlangsung, seorang warga lain datang untuk melaporkan kehilangan KTP. Apa kau? Merasa tak terima karena pelapor lain didahulukan, F meminta laporannya agar diproses lebih cepat, sembari mengaku sebagai anggota LSM. Jadi ini adalah teman saya berkenan dengan pelayanan di Tantang Carok. Terkait proses pelaporan STNK dan KTP itu prosesnya berbeda, jadi memang perlu waktu. Dari situ dari saudara Fakih merasa tersinggung karena dia datang duluan kok dilayani terakhir. Itu yang datang lambat. Menindaklanjuti peristiwa ini, pihak Polres Sumeneb menggelar mediasi. Kini para pihak yang berseteru sudah berdamai atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Selebgram Chandrika Cika dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang berinisial YB. Peristiwa yang terjadi dini hari di kawasan SCBD Jakarta Selatan diduga dipengaruhi minuman keras. Selebgram Chandrika Cika dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan. Pelapor berinisial YB melaporkan Chandrika Cika atas penganiayaan yang terjadi di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 14 Desember lalu. Peristiwa bermula saat pelapor dan Chandrika Cika tengah menunggu jemputan di kawasan SCBD. Saat itu terjadi kontak mata di antara keduanya, namun tiba-tiba Chandrika Cika melakukan pemukulan terhadap pelapor. Sebetulnya salah paham, ya. Itu adalah salah paham, saling melihat dan saling pandang. Kemudian setelah itu perempuan tersebut tidak menerima dipandangi atau dilihat oleh seseorang, yaitu korban. Lanjut terjadilah perlakuan yang tidak baik. Apa itu Ya, perlakuan tidak baik fisik ya, dia menyerang korban dengan tangan kosong, itu yang dari keterangan korban. Kasus penganiayaan masih didalami Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi masih mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi di lokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi membenarkan pemeriksaan terhadap mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Budi Ari diperiksa selama 6 jam di Gedung Bareskrim Polri, Kamis 19 Desember kemarin. Kombes Pol Ade Ari menyebut tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdigi periode 2022-2024. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik gabungan dari Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsum Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Budi Ari diperiksa sebagai saksi setelah sebelumnya penyidik juga memeriksa 25 saksi lain terkait kasus mafia situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi.
telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS ya selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024 diperiksa sebagai saksi ya di ruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di gedung Bareskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Pemirsa, unjuk rasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi dana bansos berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat siang. Masa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Nusantara meminta kepada pimpinan baru KPK agar mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mereka menyinggung soal peraturan Bupati tahun 2023 mengenai dana bansos sebesar 120 miliar rupiah. Pasalnya distribusi bansos ini dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang, serta tidak adanya aturan yang dipakai dalam pelaksanaannya dinilai telah melanggar undang-undang dan syarat dengan dugaan korupsi. Menyampaikan aspirasi kami di depan KPK terhadap pimpinan baru KPK karena persoalan terkait tentang Bupati Banggai, Amurdin Tamoreka. Hari ini mereka melakukan penyelewengan anggaran sebesar 125 miliar dari APBD. Nah, APBD ini digunakan untuk kepentingan pribadinya dalam kontestasi Pilkada 2024. Jadi kami berharap terhadap pimpinan KPK baru untuk segera bertindak. Imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi membuka gerai di pusat perbelanjaan di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Gerai ini dibuka untuk memudahkan masyarakat mengajukan paspor di hari kerja maupun akhir pekan. Peresmian Immigration Lounge dilakukan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Gerai Immigration Lounge di Bekasi ini merupakan gerai yang pertama di Jawa Barat. Layanan ini untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat secara maksimal. Immigration Lounge juga melayani WNA yang akan berkonsultasi tentang keimigrasian. Gerai imigrasi melayani masyarakat pada hari Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hingga 6 sore, sedangkan pada hari Sabtu Minggu pukul 10 pagi hingga 2 siang. Adanya imigrasi launch ini yang Bekasi ini di Mall Grand Metropolitan tuh benar-benar terbantu banget karena tuh di sini tuh ada percepatan, jadi tuh kita bikin paspor kurang lebih 1 sampai 2 jam aja udah jadi, dan kalau misalnya nunggu bisa sambil jalan-jalan dulu, benar-benar membantu banget kok. Terkhusus untuk bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Memang kami jajaran Kandim Bekasi berkomitmen hadir di tengah masyarakat khususnya.